Di sini saya mau bilang, siapapun yang meyakini bahwa habaib bukan zuriatun Nabi dengan hujah-hujah ataupun dengan bayinah-bayinah, dengan indikasi-indikasi kuat, dengan amarah-amarah, tanda-tanda yang kuat, mereka bukan zuriatun Nabi, mari bicara. Kepada siapapun yang kira-kira mau menerima ataupun tidak terhadap keyakinan kita. Karena kita sebagai umat Islam, ketika Nabi kita digunakan namanya, diakui sebagai kakeknya oleh seseorang, oleh satu golongan, sementara yang mengaku ini tidak bisa membuktikan, ketika kita tidak marah, nanti kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur manusia, kita akan terkena imbasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi hada man istahda wa 'allama man ta'allama wa ghafara man istaghfar wa razaqa man istarzaq. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi anqadhan nas min adh-dhulumati ilan nur wa ala alihi ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin, amma ba'd. Jumpa lagi dengan Mbah Nasir. Kali ini saya ingin menyampaikan kenapa kita tidak sowan langsung ke kiai-kiai yang selama ini kami komentari, Kiai Miftahul Akhyar dan yang lain-lain. Dan kemarin waktu di Cilacap, Kiai Miftahul Akhyar juga sempat ngendikan ya, bahwa seharusnya tabayun, dan budaya tabayun ini dikatakan oleh Kiai Miftahul Akhyar sebagai budaya yang sudah hilang di kalangan Nahdlatul Ulama. Beliau mengutip ayat, kalau tidak salah, idza ja'aka munafiqun binaba'in fatabayyanu. Ini menurut saya menarik, bahwa kalau tabayun kita langsung ke beliau dalam arti sowan dan seterusnya, itu yang pertama adalah siapa sih kita sehingga harus dilayani oleh beliau. Orang-orang besar yang saat ini berada di pengurus besar Nahdlatul Ulama, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita sebagai santri ketika ngadep ke kiai tidak mungkin bicara macam-macam, pasti akan ganggih di depan beliau, pasti itu tidak akan berani mengutarakan apa yang kami sampaikan di media ini. Maka pembicaraan kami di media yang menyoroti kiai-kiai besar kita, saya artikan sebagai bentuk tabayun dari seorang santri mencari bayinah, ya, mencari sesuatu yang jelas, dalam arti tabayun yang tidak bisa dikatakan sebagai su'ul adab, tidak bisa dikatakan sebagai santri-santri yang tidak menghormati kiainya. Karena ada beberapa netizen tentunya, ataupun kiai-kiai yang kebetulan komentar di video-video kami sebelumnya, yang menyalahkan kami gara-gara tidak tabayun, yang menyalahkan kami gara-gara soal adab kepada kiai, sehingga ada beberapa orang yang mengatakan seharusnya untuk masalah nasab ini santri-santri itu mengikuti kiainya, kiai besar kita lah, Lirboyo, Pelosok dan seterusnya, di mana kiai-kiai besar tersebut menghormati habaib. Nah, ini juga blunder menurut saya, salah lagi orang-orang yang mengira kami itu tidak menghormati habaib. Kami hormat kepada habaib dan kami tabayun kepada kiai, tapi ingat, tabayun dan cara menghormati kita itu jangan diatur. Tabayun harus datang ke kiai. Tabayun tidak boleh bicara di media. Menghormati harus mengakui mereka sebagai dzurriyyatun Nabi, itu salah sampean. Tabayun harus datang ke Kiai Miftahul Akhyar. Siapa sih kita, harus wan ke sana dan harus dilayani. Waktunya beliau harus kita ganggu dengan kita.
Dan kita ketika menghadap ke kiai-kiai besar otomatis ya akan anggah ungguh dan tidak akan berani bicara macam-macam, jangankan mengutip sebuah ayat untuk berbicara sampai ke masalah yang kami perlukan saja saya kira tidak berani di depan kiai-kiai besar. Kemudian kita juga bukan orang munafik yang ja'a binabain, yang datang dengan sebuah berita. Ini bukan berita kok, ini adalah ilmu, di mana kita itu meyakini habaib bukan dzurriyyatun nabi bukan hanya melalui berita tetapi melalui kajian, baik menyimak langsung dari Kiai Imaduddin paparannya di media maupun secara langsung, karena saya pernah mendengar paparan beliau secara langsung. Sebagai pokopilnya kita melihat konten-konten ataupun apa namanya keterangan-keterangan dari Gus Rumail, dari Gus Zaini dan seterusnya. Nah, ini bukan nabain yang dibawa oleh orang munafik yang harus ditabayunkan, yang dimaksud dalam ngendikan Kiai Miftahul Akhyar. Kita bukan orang munafik yang menggunakan naba untuk mengadu domba, bukan. Sehingga diperlukan tabayun. Ini adalah keilmuan yang siapapun boleh menyampaikan, boleh berbicara dimanapun dan bersama siapapun. Kalau masalah pro kontra di dalam pesantren pun sudah biasa, ketika ada musyawarah ataupun ada satu pendapat akan diadu argumennya dengan yang lain. Ini jangan salah paham. Untuk masalah takliman wa takriman terhadap kiai-kiai kita, mengikuti beliau-beliau itu ya tidak harus, jangan bicara masalah nasab. Kiai-kiai besar seperti Lirboyo, Peloso dan seterusnya menghormati habaib, kita juga menghormati habaib, jangan salah. Tetapi apa namanya, cara mengikuti kita terhadap kiai-kiai besar itu bukan berarti harus mengakui habaib sebagai dzurriyyatun nabi. Kita mencintai, kita menghormati, tetapi cinta dan hormat kita terhadap para habaib itu tidak harus diartikan tidak boleh bicara. Cinta dan penghormatan kita terhadap kiai-kiai kita, ikut mereka itu kita artikan sebagai apa namanya ya santri yang boleh mengungkapkan keilmuannya dimanapun dan dengan siapapun, termasuk di media. Masalah salah atau benarnya kan nanti, kalau kita tidak mengungkapkan maka apa namanya, masalah ini juga akan seperti dulu. Karena masalah nasab ini katanya sudah dari dulu, Mbah Nasir, sudah lama bergulir. Banyak orang yang tidak meyakini habaib sebagai dzurriyyatun nabi tetapi tidak diangkat, sehingga sekarang pada saatnya diangkat banyak pro dan kontra. Maka sekali lagi, jangan mengartikan kami tidak tabayun. Inilah tabayun kita. Jangan mengartikan kami tidak hormat kepada kiai-kiai kita. Kita hormat, tetapi penghormatan kita itu jangan diartikan tidak boleh bicara di depan media masalah nasab dan keyakinan kita harus sama dengan panjenengan. Penghormatan kiai-kiai kita terhadap para habaib, pengakuan cinta dari kiai kita terhadap para habaib bukan berarti menuntut kita agar kita meyakini habaib sebagai dzurriyyatun nabi, bukan. Ini kan masalah lain. Cinta dan hormat itu kepada siapapun, apalagi habaib yang banyak dari golongan mereka yang alim-alim, banyak dari golongan habaib yang baik-baik akhlaknya. Bahkan pengarang kitab Safinatus saja itu yang Mbah Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami juga habaib. Kita hanya meyakini asbabun yang jelas itulah Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami itu kan juga habaib. Kita tetap mengkaji kitab-kitabnya, tapi ingat apa namanya, Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami itu menyarai kitab Safinah, di mana Safinah itu karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani dan seterusnya lah. Artinya cinta dan hormat kita itu tidak harus sama mengakui mereka sebagai dzurriyyatun nabi, seperti panjenengan itu yang komentar tadi, yang mengomentari kita tidak mengikuti ulama-ulama besar yang cinta dan hormat kepada habaib, itu yang perlu dicatat.
Monggo ini Mbak Nasir kalau mau bicara ini mumpung kopi dan rokoknya masih ada, saya mau rokok. Bicara apa Ini masalah hormat kepada kiai, masalah apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung Bapak ya. Langsung cara nyong. Iya, jangan bicara cinta sama anak kecil. Kepada yang terhormat seluruh umat Islam, khususnya di Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Ini saya kan tidak mengatakan jadi apa. Kepada seluruh umat Islam di seluruh Nusantara, bahwa sekarang, masa-masa sekarang ini kan tahu ya sekarang. Dulu saya nggak tahu, sekarang masalah nasab tentang habaib sedang gencar-gencarnya dipermasalahkan oleh kalangan umat Islam. Habaib itu katanya habaib kekasih Allah katanya, tapi itu menurut saya ya saya nggak tahu saya. Nah, kalau membahas masalah takziman, murid banyak, kalau orang Islam khususnya kalangan umat Islam NU khususnya ini banyak lah, inilah NU lah kakek takzim NU. Kakek takzim. Dia tahu lah, ini yang seperti ini juga kalangan NU sih ya. Kalangan NU yang seperti ini kan kalangan NU orang-orangnya. Muhammadiyah ngebahas seperti ini untuk apa? Muhammadiyah apa, Islam apa, Islam macam-macam di Indonesia, Islam banyak sekali di Indonesia. Anak Ahmadiyah juga ada di Indonesia. Lah itu kalau membahas malah Ahmadiyah yang lebih parah. Habaib sih ya parah, tapi kalau Ahmadiyah lebih parah. La ilaha illallah Mirza Ghulam Rasulullah mesti gue Ahmadiyah. Kalau habaib cuman ini terputus, tidak sampai kepada, lah ini kan apa terputus sampai Pak Lawi Ubaidillah terputus. Sebabnya apa? Sejarah nasab di 700 tahun yang sudah lewat baru itu kan. Ini sejarah nasab, ilmu tentang kenasaban. Saya tidak mikir siapa-siapa ini, umum saya. Ilmu kenasaban tentang habaib ini terputus sampai Ubaidillah. Saya tidak mengatakan siapa-siapa. Coba ayo dicari bersama-sama. Yang jelas arahnya nanti ada titik poinnya. Dari saya tidak mengatakan sini itu dan sebagainya, saya enggak. Umum saya. Jadi saya tidak menyinggung seorang kiai besar, kiai apa, saya tidak. Umum nih saya. Silakan ayo cari bersama-sama apa benar apa tidak. Kalau habaib itu terputus sampai Ubaidillah, tidak sampai itu, tidak terus sampai kepada Nabi Muhammad, tidak. Itu terputus. Apa benar apa tidak? Ayo cari bersama-sama lah. Kitab yang menerangkan nasab tentang Zuratul Nabi dari habaib, apa ada apa tidak, yang paham dulu, tapi kita dipahami yang benar. Jangan sendirian, cara ini kan cara sendiri jadinya. Dipahami bersama-sama. Nah, bila perlu musyawarah. Nah, kalau NU orangnya kan ada ketua NU di seluruh Indonesia. Musyawarah yang orang-orang NU seluruh Indonesia. Musyawarah bersama. Masa saya yang bilang begini? Dia pantas 100%, nggak pantas. Tapi adanya jadinya morat marit seperti ini sih. Ini maaf saya, morat marit bahasanya. Yakin morat marit di Indonesia ini. Kayak apa itu? Berarti ya. Ini orang kecolongan Pak, maaf orang. Jadi ini saya ini
umat Islam khususnya pimpinan-pimpinan NU khusus ini pimpinan NU di seluruh Indonesia kumpul bersama musyawarah tentang nasab habaib. Kitab yang punya kitab apa, kitab nasab, dikumpulkan bersama, musyawarah bersama. Nanti insya Allah mesti ada kesimpulannya. Kalau kesimpulannya yang banyak yang lebih banyak kan yang menang itu. Sama saja kan Basul Masail seperti itu. Ya ini jadinya Basul Masail seluruh Indonesia, tidak pandang di mana saja, seluruh Indonesia. Maaf saja sekarang itu. Baik, sebenarnya saya pengen ngeyel mbah, ya ngeyel-ngeyelan ini kan Ya. ben asik itu, tapi ketone urung waktune, besok saja. Baik, sekali lagi di sini saya mau bilang siapapun yang meyakini bahwa habaib bukan dzurriyyatun Nabi dengan hujah-hujah ataupun dengan bayinah dengan indikasi-indikasi kuat, dengan amarah tanda-tanda yang kuat mereka bukan dzurriyyatun Nabi, mari bicara kepada siapapun yang kira-kira mau menerima ataupun tidak terhadap keyakinan kita. Karena kita sebagai umat Islam, ketika Nabi kita digunakan namanya, diakui sebagai kakeknya oleh seseorang, oleh satu golongan, sementara yang mengaku ini tidak bisa membuktikan, ketika kita tidak marah, nanti kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur manusia, kita akan terkena imbasnya. Mungkin begitu ya. Jangan takut dikatakan su'ul adab, karena masalah su'ul adab ini bukan kita yang membatasi, bukan harus sesuai dengan pendapat orang lain. Kita ta'adduban, kita menggunakan adab terhadap kiai-kiai kita itu tidak harus meyakini habaib sebagai dzurriyyatun Nabi. Kita hanya tidak meyakini mereka sebagai dzurriyyatun Nabi, tidak harus membenci mereka. Tidak, bukan pula membenci ataupun memusuhi para habaib, tidak. Kemudian konsep tabayun yang ada di dalam NU itu jangan dikatakan hilang. Inilah proses tabayun yang kita laksanakan, karena alasan-alasan tadi yang sudah saya sampaikan di atas. Tabayun terhadap kiai-kiai kita itu, saya kira untuk masalah nasab ini tidak harus melalui sowan-sowan ke kiai-kiai. Lagian yang bicara pada saat ini kan siapapun, termasuk krosobilek seperti saya, dan tidak mungkin untuk sowan ke kiai-kiai besar. Misalkan sampai ke sana sowan pun akan sulit kita bicara, tidak berani dan seterusnya. Maka keberanian kita lewat media, ya inilah proses tabayun. Maka jangan terlalu sempit panjenengan mau menanggapi orang-orang yang bicara di media masalah nasab kemudian diartikan sebagai bentuk su'ul adab, bentuk tidak mau tabayun dan seterusnya. Jangan. Kiai-kiai besar kita yang tidak bersuara mengenai nasab ini bukan berarti mereka mengakui habaib sebagai dzurriyyatun Nabi. Kalau mencintai, menghormati itu wajib bagi siapapun, bahkan kita sendiri yang tidak mengakui habaib sebagai dzurriyyatun Nabi tetap menghormati dan tetap cinta kepada siapapun, kepada habaib-habaib. Karena dari golongan habaib sendiri kita akui banyak yang alim dan banyak yang soleh, banyak yang baik, walaupun ada yang yang bermasalah ya, ada yang bicaranya kasar, ada yang memalsukan makam dan seterusnya. Ini kabarnya ada kabar baru ini sebenarnya Mbah, tapi nanti saja dibahas dalam lain kesempatan karena ini mungkin baterainya tidak kuat. Habib Lutfi diberhentikan dari PBNU katanya, ini ada kabar seperti itu. Mungkin kita belum menanggapi itu, tidak, tergantung besok. Ini suasananya lagi kurang mood. Juga tadi ada sempat yang mau ada yang bilang Mbah di dalam komentar, jangan bahas nasab mulu, bosan nih loh. Kalau saya juga sering itu ngupload, ada diupload itu videonya yang ngaji tafsir, tapi kalau ngaji tafsir biasa nggak bahas apapun, tidak ada yang respon. Sementara orang-orang yang mengupload video saya tentunya kan pengen rame. Pro dan kontra ya. Kalau ngaji tetap ada. Kita setiap malam Kamis mengajarkan kajian tafsiran, kita upload walaupun tidak ada yang lihat.
di lain channel ini juga banyak itu video-video yang membicara yang kami berbicara selain masalah nasab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina as-siratal mustaqim, Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Sayyidina Muhammadin wa alihi ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.